Baik, kita kembali ke bincang-bincang sastra kita, bahwa bagaimana kita terus bisa membangun tradisi kesusastraan itu. Mungkin Bung Marhalim. Ya, Silakan. saya tadi merespon Bang Kazaini ya. Betul saya katakan tadi kan bahwa rupanya kampus sastra pun dalam tanda kutip di FKIP itu tidak menghendaki juga dalam tanda kutip untuk mahasiswanya menjadi sastrawan gitu kan. Kalian tuh jadi guru bukan sastrawan gitu. Nah ini juga saya kira terjadi di beberapa kampus yang lain ya, doktrin dalam tanda kutip yang seperti ini, sehingga memang akhirnya ya, proses kreatif penciptaan di kampus itu agak stuck dia gitu. Di saya misalnya, mungkin pengalaman pribadi saya, justru mahasiswa itu mungkin saya salah juga sebagai dosen yang begitu ya. Saya suruh mahasiswa itu justru menulis pertama, kemudian membaca. Setiap pertemuan tuh mereka harus membawa bacaan. Selesai perkuliahan mereka harus selesai membaca novel sekian misalnya. Itu saya targetkan. Mau dia mau muntah sastra atau apa, terserah lah. Pokoknya itu harus dipaksa begitu. Harus dipaksa. Saya kira membaca itu harus dipaksa untuk mencapai sebuah kenikmatan. Kalau tidak begitu, saya kira apresiasi sastra di kampus kita juga akan menjadi kendor ya. Karena kita juga prihatin misalnya mereka tidak mengenal nama-nama sastrawan di Riau. Di Riau saja mereka tidak mengenal, apalagi mungkin di luar saya sebut nama A, B, C, D begitu, tidak mengenal misalnya ya. Ini kasus-kasus yang sepele sebenarnya mengenal nama sastrawan. Artinya mereka sebenarnya tidak membaca karya sastra. Jadi betullah kata Seno Gumira Aji Dharma itu, kita menulis dalam masyarakat yang tidak membaca gitu. Kita menulis dalam masyarakat yang tidak membaca, tapi kita terus menulis ini. Penulisnya banyak, tetapi pembacanya tidak ada. Maka menurut saya kampus minimal dia mampu menciptakan pembaca. Apa yang dilakukan oleh forum lingkar pena, saya kira itu berhasil. Misalnya dia membuat jaringan pembaca di luar negeri, di mana-mana gitu ya. Di mana-mana ada FLP di kampus-kampus, jaringan baca. Meskipun para penulisnya juga tidak terlalu banyak yang lahir. Kalaupun toh lahir, ini mungkin kritik juga. Kalaupun lahir, karyanya seragam gitu. Kita bisa lihat karya-karya yang muncul dari FLP misalnya seragam. Misalnya, kita boleh berdebat soal ini. Tetapi sisi lain positifnya adalah itu tadi. Semua mereka ini pembaca. Jadi begitu Asma Nadia atau Elvi Tiana Rosa mengeluarkan buku misalnya, habis gitu. Karena pembacanya sudah tersedia. Nah dalam rangka itulah juga lah misalnya komunitas paragraf, juga komunitas-komunitas lain menciptakan pembaca itu minimal. Tidak perlu menulis tetapi pembaca. Nah, pembaca yang kritis itu sebenarnya ada di kampus. Mereka pembaca kritis. Kalau pembaca awam kan ya membaca saja untuk dinikmati diri sendiri. Tapi pembaca kritis itu mestinya lahir dari kampus, dia membaca kemudian dia mengkritisi. Nah, kemudian kritik itu resikonya itu tadi, siap untuk dibenci orang gitu. Nah, kritikus ini kadang dibenci para senimannya gitu, para sastrawannya, karena merasa misalnya kritikus sok tahu dan lain. Tetapi peran kritikus penting. Jadi karya sastra dan kritikus sastra tak bisa diabaikan. Oke, baik. Jadi tadi disebutkan bahwa sebenarnya kita juga harus membangun tradisi kesusastraan itu dari membaca sastra ya. Mungkin Pak Hari Kurniawan. Ya, saya teringat artikel Pak Mursal Esten dulu ya, tahun berapa itu? Tahun 95 atau 97 di Kompas tentang perlunya kantong-kantong budaya ya. Kantong-kantong budaya saya kira itu di sebuah wilayah seperti di Riau, di sebuah wilayah administrasi itu, ya komunitas-komunitas itu harus dibangun. Untuk itu dulu ada praktikum sastra ya, banyak lahir sastrawan di sana. Dan hari ini mungkin ini ya debatable ya, banyak lahir di UIR misalnya, ya banyak lahir di kampus yang lain. Terus yang dilakukan itu apakah sudah sampai ke sana? Tapi kan ini tergantung ke soulnya ya, ke jiwa dari mahasiswanya lagi. Seperti saya katakan dari awal tadi, apakah mereka datang ke sana itu hanya ingin mengambil ijazah sebagai guru atau memang dia ingin ada hal lain yang dia temukan ketika kuliah? Kalau dia hanya ingin mengambil ijazah ya 4 tahun selesai dan tidak melakukan apa-apa. Dan beberapa waktu yang lalu saya ikut beberapa kali memberi materi tentang sastra di beberapa daerah untuk guru-guru bahasa Indonesia dan sastra. Saya sekali lagi minta maaf bahwa ternyata banyak guru-guru sastra Indonesia, guru bahasa dan sastra Indonesia dari SD sampai SMA itu yang
Seperti dijelaskan Pak Bung Marhalim tadi. Saya tanya Sutarji Kalzumbahri itu orang mana saja dia tidak tahu. Ada yang tanya Sutarji itu siapa? Apalagi Bang Faruna sendiri mungkin pernah merasa seperti itulah. Dia tidak dikenal oleh guru bahasa dan sastra di Riau. Saya tanya, Ibu dulu kuliah di mana? Ya dia menyebutkan salah satu universitas di Riau. Saya tidak menyalahkan ya, tidak menyalahkan. Tetapi kalau seperti ini kan kampusnya yang akhirnya dalam tanda kutip dapat nilai negatif ya. Masa lulusan universitas ini Sutarji saja katanya dia kan di Fakultas Bahasa dan Sastra atau di jurusan keguruan Bahasa dan Sastra dan sebagainya itu Sutarji tidak kenal. Apalagi sastrawan Riau. Taufik Ikram Jamil tidak dikenal banyak. Ini problem kita bersama. Bung Marhalim merasakan itu ya. Itu terjadi di mana-mana, di hampir daerah. Ini bukan di desa Bapak Ibu ya. Tetapi ada di kota-kota daerah, di Rengat, di Tembilahan, di Pasir Pengarayan, di Dumai dan sebagainya. Bayangkan kalau seorang guru bahasa dan sastra, dia tidak mengenal, padahal nama itu kan hanya menyebut nama saja, karyanya belum tentu. Bagaimana dengan siswanya? Seperti itu. Saya kira ini problem kita bersama, saya kira tidak menyalahkan kanan dan kiri, tapi ada masalah saya kira di tempat kita sekarang, bahwa perguruan tinggi ternyata, yaitu kembali ke mahasiswanya lagi, menghasilkan yang seperti itu gitu. Menurut saya, ya seharusnya tidak. Seharusnya tidak, karena ketika minimal kuliah 4 tahun itu dia juga memahami harus membaca karya sastra seperti yang dikatakan Bung Marhalim tadi, ya muntah sastra pun nggak apa-apa sebetulnya. Dan itu sebetulnya ketika saya mengajar di FIB Unilag, saya coba sebulan membaca 1 karya saja. Mereka bilang tidak ada bukunya Pak katanya, tidak ada karyanya. Saya pinjamkan. Saya bilang di mana? Di fakultas di perpustakaan banyak. Mereka bilang tidak ada waktu dan sebagainya. Nah, ada mindset yang saya kira harus diubah dalam pikiran kita sebagai pengajar atau ke mahasiswanya. Saya kira bacaan itu penting ya, bacaan itu penting. Karena mereka lebih ini, ya bukan tidak salah menurut saya, tapi ketika mahasiswa lebih suka baca karya Raditya Dika daripada karya Taufik Ikram Jamil misalnya, saya kira itu sebuah kesalahan. Dan itu kalau dibiarkan oleh pengampunya, saya kira ya yang terjadi seperti itu. Saya kira itu. Masih. Kita lemparkan lagi ke audien kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang saya hormati dan saya muliakan. Menarik dengan 2 kata, membangun kesusastraan. Kata-kata membangun itu kan asal katanya kan bangun. Bangun itu artinya orang hidup, orang aktif, orang yang memang tidak tidur. Nah, dari berbagai keterangan Bapak baik di kampus maupun pengalaman, saya lihat ada 3 faktor yang mempengaruhi seseorang itu untuk ada spirit motivasinya untuk sesuatu. Itu saya katakan LDR Pak. Yang L lihat, D dengar, R rasa. Apabila dia sesuatu selalu melihat, timbul kecintaan dia. Nah, kecintaan ini memberikan spirit bagi dia untuk mempengaruhi dirinya. Kalau jarang dia lihat, biar di kampus sastra, tapi dia jarang lihat. Makanya di kampung saya itu, di mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali, di mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Bagaimana kecintaan muncul dengan sesuatu yang kita harapkan tidak pernah dilihat. Nah, satu catatan lagi menarik dari Pak Marhalim. Saya juga mencatat Pak. Ternyata ketua-ketua partai di pusat itu tidak ada satupun yang dari Sospol. Nggak ada Pak. Berarti sarjana politik juga justru. Nah ini saya catat tuh Pak Aris. Nah, Aris Abeba ini tidak ada sastra sedikit juga, tapi dia justru sastrawan gitu. Jadi saya berharap sebenarnya bagi para dosen, bagi para akademisi, LDR ini harus dibentuk
yang selalu dilihat, didengar, dirasa. Dan saya kemarin saya di sekolah saya kemarin, saya marah-marah. Kok di perpustakaan, di kantor, tidak ada satupun gambar pahlawan Riau. Saya sampaikan kepada Dinas Pariwisata, saya sampaikan Dinas Pendidikan, kenapa tidak justru gambar-gambar pahlawan nasional, pahlawan Riau, tambah lagi sastrawan Riau, maka dia selalu melihat, wah ini dia Bahrunas M. Jabar, ini dia Hamidi, ini dia Al-Azhar, karena dia lihat berapalah modalnya itu, hanya membuat gambar. Nah oleh karena itu saya sarankan juga kepada Pak Rida, ini gambar-gambar ini perlu didistribusikan juga ke sekolah, sehingga timbul spirit motivasi. Ini tidak tahu, mohon maaf, saya tanya ke guru-guru, tahu tidak kalian siapa Tuanku Tambu Hussein? Tidak tahu. Coba, sekolah di Riau, di Pekanbaru, yang punya gambar Usman pula, kan malu saya. Kenapa? Nah ini barangkali kritik kita secara internal, ini perlu kita, jadi kita menyalahkanlah diri kita dulu, jangan menyalahkan orang lain, kita coba diri kita. Ya, terima kasih Pak. Jadi menarik sekali ya teori LDR-nya Pak ya, lihat, dengar, dan rasa. Oke baik, satu lagi kita, ya silakan Bang Denny Kurnia. Karena udah dekat Bang. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih. Jadi menurut saya kampus itu Pak Marhalim dan Pak Hari tidak mencetak sastrawan, tidak mencetak seniman, tidak mencetak budayawan. Kampus itu hanya ladang pekerjaan. Kampus itu hanya mencetak sarjana. Kata Gunawan Muhammad, sastrawan, seniman itu lahir, kalau Bapak tadi apa Pak? LDR ya. Kalau Gunawan Muhammad itu BMT. Bakat, minat, talenta. Itu. Kenapa orang dari sekolah sastra, mahasiswa sastra, tidak mau menjadi sastrawan? Karena dia tidak mengejar itu. Dia hanya mau menjadi sarjana. Alasan yang kedua, yang realistis juga, menjadi sastrawan ini dari segi ekonomi tidak baik Pak, tidak bagus. Lihatlah sastrawan kita mulai zaman dulu sampai sekarang, ada yang nggak punya rumah. Bang Idrus nggak punya rumah, Bang BM Sam nggak punya rumah, Bang Edi punya rumah tapi dia main proyek. Banyak seniman, sastrawan itu dia jadi seniman, dia tidak akan bisa hidup dari pekerjaannya itu. Kecuali Bang Rida mungkin. Fahrunas seniman, tapi dia menjadi humas di RAPP. Bang Ari seniman, dia menjadi humas di PTP 5. Edi Ahmad seniman, dia main proyek dengan Pak Anas. Iya kan? Ini alasan kenapa orang tidak mau memilih jadi seniman, jadi wartawan. Hangkaf Rawi luar biasa baca puisi, mana Hangkaf Rawi. Tapi ketika anaknya minta belikan apa itu sepatu roda yang pakai mesin itu, bisa nggak dia? Nggak bisa. Bang Rida seniman, Bang Rida budayawan, Bang Rida sastrawan. Tapi dia juga pengusahawan. Ini. Nah kenapa orang di luar sastra banyak yang menjadi sastrawan? Fahrunas dari perikanan. Karena begini, sastrawan ini by design Pak. By design, by action, by accident. Itu sastrawan. Kalau ilmu seperti Fahrunas, itu by eksakta. Ilmu eksakta Pak. Dokter bisa menjadi sastrawan. Sastrawan seperti saya, bukan sastrawan ya, penggemar sastra seperti saya, nggak bisa jadi dokter. Karena dokter itu ilmu pasti Pak, nggak bisa dimain-mainkan. Kalau sastrawan bisa. Ketika aku lihat keningmu, aku melihat air bah di Mentawai. Artinya begitu marahnya bininya begitu, bisa. Kalau ilmu eksakta nggak bisa Pak. Ketika aku melihat keningmu sakit, diobati, kalau nggak operasi. Nggak bisa melihat air bah atau gelodo di Sumbar, nggak bisa. Kalau sastrawan bisa itu Pak. Saya nggak bisa jadi ahli hukum,
saya tidak bisa jadi dokter karena saya tidak masuk di kampus untuk ladang dokter. Kampus itu ladang, Pak. Siapa yang berhasil mencangkul di ladang itu berhasil lah dia. Siapa yang punya bakat, punya minat, punya talenta, maka jadilah dia. Saya pikir itu, Bu Mur, terima kasih. Iya, terima kasih Bang Denny Kurnia. Jadi banyak sekali aspeknya bahwa kampus itu tidak mencetak sastrawan ya Bang Denny. Baik.